Ashabul Jaulah, Jaulatun Mubarakah. Ashabul Jaulah, Jaulatun Mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sedang ada di Pondok Pesantren Modern Baitul Hidayah di Bandung. Mudah-mudahan silaturahim kita saat ini membawa keberkahan buat semuanya. Saksikan terus, ikuti terus. Mudah-mudahan apa yang kita bisa ambil dari nilai-nilai pesantrennya bisa didapatkan di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Masjid Atiq Baitul Hidayah atau Masjid Pusaka yang dulu didirikan oleh wakif dari Baitul Hidayah, yaitu Ibu Agnes. Nah, masjid ini tanpa menggunakan kompas tapi menggunakan feeling dari Ibu Agnes, didirikan masjid dan diarahkan kiblatnya sesuai dengan feeling beliau. Ternyata ketika diukur dengan menggunakan kompas tepat mengarah ke kiblat. Masjid Atiq Baitul Hidayah. Kita mulai teh Juli merintis santri pertama 32 santri itu semuanya duafa. Jadi awalnya gini, 2010 kita kan 2009 kita sama-sama merancang. Lalu kita berlima ini kan beda-beda angkatan. Saya paling senior lah di angkatan, saya 96 Ustadz Iwan 98, Ustadz dari Ustadz Besar 99 awal sama Tommy, Ustadz Erik dan Ustadz Adri, dan itu speaker akhir. Kemudian kita ngobrol dengan pengalaman kita di luar, akhirnya kita sepakat juga kita punya KMI. Laku tidak laku, ada peminat atau tidak, kita menggunakan sistem KMI. Kenapa? Pertama karena kita alumni KMI dan yang kita pahami kurikulum yang saat ini pas untuk kita terapkan dalam KMI. Yang kedua, kita pengalaman, semuanya pengalaman ngajar di sekolah umum. Bahkan di antara kita juga ada yang sekolah internasional lah. Tetapi setelah kita mempelajari pengalaman kita, tetap yang enak untuk diterapkan dan pas bagi kita secara prinsip maupun kebutuhan kita saat ini, ya kurikulum gontor dan sistemnya sekaligus. Maka kita terapkan di kita terapkan semua. Nah, santri pertama itu kita mengandalkan dari jamaah-jamaah kita. Jamaah saya punya jamaah, Ustadz Iwan punya jamaah, Ustadz Rizal punya jamaah, Ustadz Erik punya jamaah, Ustadz Busro punya jamaah. Kita sebarkan bahwa santri ini akan kita beasiswa. Maka terjaringlah 40 santri. Kita memang waktu itu menjaring 40 santri. Kita tes masuknya di gedung dakwah punya Pak Miftah Farid. Pesantrennya sudah di sini di tahun 2010. Wah, ini masih semak belukar. Belum akses jalan masih batu, naiknya masih batu, batu kayak tadi belok ke kanan gitu. Nah, sehingga pada saat waktunya masuk, yang 8 orang nggak nyampe sini. Dari 40 itu yang 8 orang nggak nyampe. Ada yang kesasar gitu, ada yang tersesat dan sebagainya. Ya, singkat cerita yang sampai sini 32 santri. Dari 40 yang kan ini yang dari 40 tuh yang nyampe 32 santri. Nah, yang sampai lulus itu 15 dari 32. Sebetulnya 17, cuman yang 2 itu ketinggalan di angkatan berikut. Yang murni angkatan pertama itu 15 santri. Nah, angkatan pertama ini sekarang yang 2 sudah di Mesir, yang sisanya di Indonesia. Rata-rata sudah kuliah.
dan yang 3 orang masih melanjutkan pengabdian di Baitul Hidayah sampai saat ini 2000. Jadi alumni pertama itu 2016. Alumni pertama. Sekarang jumlah santri 330. Kita masih bertahan dengan santri saja, belum menerima santriwati, karena kita akan tetap memegang komitmen bahwa santriwati tidak akan disatukan tempatnya, karena madorotnya akan jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang kalau kita memisahkan. Dari sisi treatment dan penerapan disiplin kan juga berbeda, karena begini, Baitul Hidayah seperti halnya Gontor, orientasinya kan ke masyarakat, berbasis pendidikan karakter. Pendidikan karakter pasti dikawal dengan disiplin. Nah, penerapan disiplin untuk putra dan putri itu berbeda. Dalam pendidikan karakter itu dibentuk dengan apa? Dengan totalitas hidup mereka, dari bangun tidur sampai tidur lagi, disitulah karakter dibangun dan dibentuk, dikawal disiplin, aturan dan lain sebagainya. Yang tentu nanti akan berbeda pola pengasuhannya antara laki-laki. Dan untuk pendidikan karakter itu kalau disatukan susah, karena dibentuk dengan penugasan, pelatihan, pembiasaan, pengawalan, ya, dan pelatihan di luar kelas itu dibentuk di situ. Nah, ketika penugasan, kalau seandainya ada perempuan dan laki-laki bersatu, biasanya gengsinya tinggi. Jadi sampai kayak jutahnya putih, ya we. Ada semangat, ya. Betul dititahnya di gawe. Semangat ya. Amatak kita mah akan dipisah. Nah, saat ini udah banyak permintaan Baitul Hidayah putri kapan, Baitul Hidayah putri kapan. Cuman ya itu satu, kita kesiapan SDM juga kesiapan tempat. Saat ini kita berada di makam Panyandaan. Jadi di Baitul Hidayah ini ada satu situs yang saat ini masih tetap dilestarikan, yang oleh masyarakat diyakini sebagai makam daripada Eyang Meningwangi. Eyang Meningwangi sendiri adalah satu tokoh yang menyebarkan Islam, datang dari Cirebon, kemudian menyebarkan Islam di wilayah Ciminyak ini, dan kemudian beliau ke sini bersemedi, lalu kemudian jadilah tempat semedi beliau ini menjadi makam yang sampai saat ini dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan oleh masyarakat. Ini diyakini sebagai sebuah tempat yang memiliki keramat daripada Eyang Meningwangi tersebut. Baitul Hidayah, situs Panyandaan. Hari ini Pondok Pesantren Baitul Hidayah bisa bersilaturahim dengan teman-teman Ashabul Jaulah. Kita berharap ke depan kita bisa membangun sinergi untuk bisa melangkah lebih baik lagi, untuk membangun sebuah kebersamaan, untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Ashabul Jaulah dan Baitul Hidayah bisa bersinergi dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.